Mandi bareng apa ngintip? Kalau mandi kan ibadah, ya kan? Mandi ibadah, sholat taruh khusyuk, mandi pun sama, harus dinikmati. Nikmati aja mandi. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, dan itu pasti masuk air ke dalam dan juga basah semua yang ada di luar. Bisa lah itu. 3 itu justru ukuran untuk menyempurnakan air bisa terbasuh keseluruhannya, keseluruhan kepala. Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashaddu sya'ra ra'si afa anquduhu liguslil janabati wa fi riwayatin wal haidi qala la innama yakfiki an tahshi ala ra'siki salasa hasayatin. Rawahu Muslim. Dari Ummu Salamah, ia berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang mengikat rambut kepala. Apakah aku harus membukanya untuk mandi janabah? Dalam riwayat lain disebutkan dan mandi dari haid. Rasulullah SAW menjawab, tidak, tapi kamu cukup mengguyur air di atas kepalamu sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Hadis dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini buat ibu-ibu sebetulnya. Ada ibu-ibu gak? Ibu-ibu yang ada di rumah yang mendengarkan suara ini ada hadis dari istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini bertanya kepada suaminya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking hormatnya sama Rasulullah, manggil suami pun gitu, ya Rasulullah. Indah banget kan? Kata Ummu Salamah pertanyaannya, wahai Rasulullah, saya adalah wanita yang rambutnya diikat. Walau alam cara pengikatannya ini apa dikepang, apa dikuncir, apa digelung, kita tidak tahu ya budaya orang Arab. Tapi yang pasti ini adalah berkaitan dengan ketika Ummu Salamah mau mandi janabah. Apakah ikatannya itu harus dibuka sehingga rambutnya jadi terurai? Jadi dibuka supaya airnya masuk ketika mandi janabah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu diurai, tidak perlu dibuka ikatannya. Cukup kepalamu disiram oleh air 3 kali. Dan dipastikan air itu membasahi permukaan dari kepala kita. Jadi artinya rambut luar kita atau rambut luar si istri itu basah dan dalamnya pun basah. Itu intinya. Mayoritas ulama di sini sepakat untuk mandi janabah tidak mesti diuraikan rambutnya. Tidak mesti. Tapi untuk mandi setelah beres haid, ini ada perbedaan. 3 mazhab mengatakan, yaitu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali mengatakan bahwa setelah wanita beres haid dan dia wajib mandi besar, maka rambutnya itu tidak wajib diurai. Kalau memang sudah diikat ya diikat aja, mandi ya lagi seperti itu gitu. Tetapi menurut Imam Ahmad bin Hambal, tadi menurut Syafi'i, Maliki dan Hanafi, tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal bahwa wanita itu ketika selesai haid, nah ini perbedaannya. Ketika selesai haid, dia mandinya itu harus mandi wajib dan rambutnya wajib diurai. Jadi kalau mandi janabah, mayoritas ulama mengatakan seperti itu, tidak harus dibuka.
Nah, ini ketika selesai haid berbeda pendapat. Khusus untuk Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa wajib untuk wanita mengurai rambutnya ketika dia mandi besar setelah beres haid. Kenapa demikian? Karena ada hadis dari Asma dan Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka berdua menguraikan rambut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Idza kunti haidan ankidi ra'saki wamtashiti." Nah gitu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, jika kau beres dari haid, mandi, kemudian uraikan rambutmu, setelah diuraikan harus disisir. Nah itu pendapat Imam Ahmad. Ya udah, jadi kesimpulannya gitu. Jadi untuk masalah mandi setelah janabah tidak harus dibuka ikatan dari si wanita ini, ikatan rambutnya. Tapi untuk haid menurut Imam Ahmad bin Hambal saja mengatakan itu wajib dibuka, diuraikan gitu. Tuh mandi janabah untuk ibu-ibu. Kayak gitu caranya. Gak perlu dibuka. Kita kalaupun kita rambutnya panjang, kan ada nih yang rambutnya panjang, hukumnya pun sama seperti wanita. Karena pada intinya rambut kita harus basah. Luar rambutnya baik, dalamnya harus basah, terkena air maksudnya. Nah gitu. Nah, itu dari hadis ini. Itu dengan mandi 3 kali siram itu kan belum tentu basah semua. Apakah dibatasi hanya 3 kali atau kita harus basah semuanya? Apakah 3 kali bisa meyakinkan seseorang dapat membasuh rambut keseluruhan? Asalkan caranya betul, itu bisa. Jangan terburu-buru. Misalkan pelan-pelan, dinikmati kalau mandi. Mandi kan ibadah, ya kan? Mandi ibadah, sholat taruh khusyuk, mandi pun sama, harus dinikmati. Nikmati aja mandi. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, dan itu pasti masuk air ke dalam dan juga basah semua yang ada di luar. Bisa lah itu. 3 itu justru ukuran untuk menyempurnakan air bisa terbasuh keseluruhannya, keseluruhan kepala. Jadi kalau dilihat cara-cara mandi ibu-ibu sekarang kan nggak seperti itu. Ini mandi bareng apa ngintip?